Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi fisika tentang gelombang cahaya. Ayo simak videonya sampai akhir ya. Sebelum kita masuk materi lebih lanjut, kita akan mengenal dulu yang namanya cahaya. Jadi, cahaya itu adalah energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Jadi dia ini sebagai gelombang elektromagnetik. Cahaya ini nggak perlu medium buat merambat. Jadi ini adalah alasan kenapa cahaya matahari itu bisa sampai ke bumi melalui ruang yang hampa. Nah, di sini ada uh, sebuah tabel dari electromagnetic spectrum ya. Jadi ini kayak kita bisa tahu kalau cahaya itu bergerak dengan kecepatan yang benar-benar tinggi, teman-teman, yang dikenal sebagai kecepatan cahaya. Nah, di sini ada urutan dari spektrum, dari frekuensi yang paling rendah ke yang paling tinggi, dari gelombang radio sampai sinar gamma atau gamma ray. Di sini ada cahaya tampak dari pelangi ya, jadi warna-warna ini bisa dipisahkan menggunakan prisma. Jadi kayak ini sebuah proses yang disebut dengan dispersi. Kayak ini kan ada cahaya putih, ini kayak dari sinar matahari, itu sebenarnya ada gabungan dari berbagai warna kayak yang di gambar ini. Akan dikasih penjelasan di slide berikutnya. Kita masuk ke sifat-sifat gelombang cahaya. Ini adalah sifat yang pertama, yaitu refleksi atau pemantulan. Jadi, peristiwa ini memantulkan cahaya ketika mengenai permukaan suatu benda. Kayak cahaya itu berarti menunjukkan perilaku yang sama ya, seperti gelombang pada umumnya. Biasanya hukum pemantulan ini dikenal dengan sudut datang sama dengan sudut pantul. Kayak ini ada contoh gambarnya, kayak kita melihat bayangan kita di cermin. Itu kan sama, seperti kita melihat diri kita yang aslinya gitu. Sifat yang kedua ada refraksi atau pembiasan. Jadi, dia membelokkan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Ini bisa disebabkan oleh perubahan kecepatan cahaya saat berpindah medium. Ini contohnya ya, pensil seperti di gambar ini terlihat bengkok di dalam gelas berisi air. Sifat yang ketiga ada difraksi, yaitu pelenturan. Jadi dia melenturnya gelombang cahaya ketika melewati celah sempit atau penghalang. Jadi semakin sempit celahnya, maka semakin jelas pula pola difraksi yang terlihat. Nih, seperti di contoh nih, pola warna-warni yang terlihat saat melihat cahaya melalui celah jari sempit atau dari keping DC. Sifat yang keempat ada interferensi, yaitu perpaduan dua atau lebih gelombang cahaya yang koheren. Koheren itu berarti yang sama. Jenisnya itu ada konstruktif, dia saling menguatkan. Jadi dia bakal ngasilin pola yang terang, dan ada destruktif, dia saling melemahkan sehingga menghasilkan pola yang gelap. Seperti pada contoh nih, pola warna-warni pada gelembung sabun atau lapisan minyak di air. Sifat yang terakhir atau yang kelima itu polarisasi. Peristiwa penyaringan sebagian arah getaran gelombang cahaya. Jadi ini bakal ngebuktiin kalau cahaya itu gelombang yang transversal. Jadi arahnya itu, arah getarnya itu lurus. Sama kayak arah rambatnya. Dia ini mirip sama gelombang longitudinal, kayak suara gitu. Jadi nggak dapat dipolarisasi. Ini contohnya tuh ada kacamata hitam yang mengurangi silau dari pantulan di jalan atau di air. Di sini ada dualisme gelombang partikel. Ini adalah konsep yang paling menarik. Jadi cahaya itu kan terkadang
berperilaku seperti gelombang kayak difraksi sama interferensi tadi. Tapi ada gelombang lain, kayak cahaya yang berperilaku sebagai partikel. Jadi partikel tuh disebutnya foton ya, itu paket-paket energi. Contohnya, sifat partikelnya itu efek fotolistrik. Kayak cahaya kan menabrak logam dan melepaskan elektron. Ini kayak jadi dasar buat panel surya, teman-teman. Nah, ini ada contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai optik itu digunakan untuk kacamata, lensa kotak, mikroskop, dan teleskop. Dia pakai prinsip pembiasan. Terus bisa juga pakai di fotografi sebagai lensa kamera. Dia biar fokus ke cahaya untuk kita memotret gambar. Ini juga sama pakai prinsip pembiasan. Selain di bidang fotografi dan juga optik, ini ada di bidang telekomunikasi. Dia jadi fiber optik, dia buat internet super cepat gitu, dia pakai prinsipnya pemantulan. Terus buat di bidang medis, dia sebagai sinar, ini yang dipakai sinar X. Ya, dan juga untuk laser, untuk operasi mata. Dan yang terakhir tuh sebagai energi. Nah, ini yang dibahas pada yang paling menarik tadi sebagai panel surya. Jadi dia pakai efek fotolistrik. Nah, sekian materi fisika yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bermanfaat dan bisa paham. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.